Pernahkah kita membayangkan bagaimana kota-kota besar yang ada di negara maju itu terbentuk? Inilah faktanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Akhwafillah rahimakumullah. Kalau kita membayangkan bagaimana kota-kota besar yang ada di negara maju itu terbentuk, maka kita akan mendapatkan fakta yang sangat mengerikan. Ketika orang Eropa pertama kali menginjakkan kaki mereka ke Amerika, maka mereka membakar rumah-rumah penduduk setempat. Tidak hanya itu, bahkan mereka menodai kesucian para wanitanya. Dan yang paling mengerikan, mereka menjadikan para bayi dari suku asli, yaitu suku Indian, sebagai makanan bagi anjing piaraan orang Eropa yang datang ke Amerika. Sangat mengerikan. Maka kota-kota besar seperti New York, Washington DC, Massachusetts itu terbentuk dan terbangun dari ratusan juta tulang belulang penduduk setempat suku India. Sangat mengerikan. Bahkan ada seorang penjelajah asal Spanyol yang bernama Hernan Cortés. Ketika pertama kali dia menginjakkan kakinya ke Amerika bersama dengan 600 pasukannya, maka mereka membantai kurang lebih 15 juta penduduk asli suku Indian. Tidak hanya itu, bahkan mereka menjajah sebuah negeri yang hari ini bernama Meksiko, meruntuhkan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Aztec, padahal kerajaan itu sudah berdiri sekitar 1300 tahun lamanya. Dan mereka menjarah tanah seluas 8.000 mil dari penduduk setempat suku Indian. Sangat mengerikan. Kalian pasti pernah mendengar orang yang bernama Christopher Columbus yang dikatakan dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali menemukan benua Amerika. Tapi bagaimana faktanya? Faktanya, ketika pertama kali Columbus menginjakkan kakinya ke Amerika, maka mereka disambut baik oleh suku setempat, yaitu suku Indian. Akan tetapi, Columbus beserta pasukannya justru memaksa suku setempat, yaitu suku Indian, untuk menyerahkan setengah dari tanah yang mereka tinggali. Maka justru jelas ini membuat suku Indian, penduduk setempat marah. Bagaimana mungkin mereka sebagai pendatang memaksa suku Indian untuk menyerahkan setengah tanah yang itu sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka. Maka kemarahan itu ternyata membuat Columbus menggunakan tangan besinya. Ia dan pasukannya mengambil senjata yang mereka bawa dan mereka pun membantai penduduk setempat, yaitu suku Indian yang ada di sana. Terjadi pembantaian yang luar biasa. Maka lambat laun tanah-tanah yang ada di Amerika diduduki oleh orang-orang Eropa, terkhususnya dari kerajaan Inggris dan juga Perancis. Maka kota-kota besar yang ada di sana itu tidak terbentuk dari kekayaan dalam negeri mereka, tapi itu justru terbangun dari darah dan air mata orang-orang yang terzalimi. Wal'iyadzubillah. Maka gedung-gedung tinggi yang hari ini kita lihat, bangunan-bangunan yang begitu megah yang kita lihat di sana, itu terbentuk dari ratusan juta tulang belulang penduduk setempat suku Indian. Sangat mengerikan. Sekarang kita alihkan wajah kita ke Jazirah Arab, maka kita akan mendapatkan 180 derajat fenomena yang sangat berbeda. Jazirah Arab, tempat yang Allah jadikan bandara landasan risalah Islam, memang tidak semegah Paris, tidak segemerlap New York, tapi di sana terdapat sebuah kota yang sangat legendaris, yang menyimpan banyak sekali keajaiban. Kota itu bernama Makkah Al-Mukarramah. Kota itu adalah kota yang sederhana, tapi yang membuat dia spesial dan istimewa. Di hamparannya terdapat sebuah Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang agung, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ka'bah tersebut sejalur dan sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Dulu tempat itu bukan apa-apa. Dulu tempat itu hanya lembah yang gersang, yang tandus, yang jangankan kita ingin mencari sehelai daun, mendapatkan setetes air pun tidak mungkin. Tapi ketika ada seorang wanita bersama bayinya yang merubah lembah yang gersang itu menjadi peradaban yang agung. Dia adalah seorang ibu yang hebat, ibu yang berani, ibu yang perkasa, ibu yang gagah. Bersama anaknya memakmurkan lembah tersebut. Hingga akhirnya banyak sekali para kabilah yang datang ke tempat itu. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk bermukim di tempat itu. Wanita ini lebih hebat daripada Wonder Woman yang sering kita lihat-lihat di televisi, yang dibuat oleh DC Comics. Kenapa? Karena Wonder Woman yang kita lihat di televisi, dia hanya bisa membangunkan Superman dari kematiannya. Tapi Wonder Woman ini membangun peradaban
dari lembah yang gersang, dari lembah yang tandus, menjadi tempat yang penuh dengan buah-buahan yang ranum, tempat yang dipenuhi gunung-gunung yang tinggi, tempat yang paling sering didatangi oleh manusia, jutaan manusia setiap harinya dari seluruh penjuru dunia. Siapakah the real wonder woman itu? Dialah Hajar radhiyallahu anha. Makkah al-Mukarramah, sebuah kota yang dimakmuri oleh seorang wanita muslimah yang didoakan oleh Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang aman dan sentosa, dan berikanlah, limpahkanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dari tempat itu pula lahirlah seorang manusia paling mulia yang pernah dilahirkan dalam sejarah peradaban manusia, yaitu Muhammad SAW. Hajar radhiyallahu anha hanyalah salah satu dari banyaknya wanita muslimah yang mengubah wajah dunia. Tapi hari ini kita melihat orang-orang Eropa dengan congkaknya dan sombongnya ingin mengajarkan kita umat Islam tentang emansipasi wanita. Padahal mereka lah justru yang menjual kehormatan wanita. Buktinya, sudah banyak para Wonder Woman yang terlahir dari rahim Islam sebelum DC Comics menciptakan karakter Wonder Woman. Dulu ketika orang Eropa memperjualbelikan para wanita, merendahkan martabat wanita, menghinakan para wanita, di waktu yang sama, di belahan bumi yang lain, tepatnya di kota Madinah, ada seorang wanita yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang berhasil meriwayatkan 2.200 hadis dan sejarah mencatatkannya sebagai satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan kisah kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Fir'aun dikenal sebagai dewa yang tak terkalahkan, ternyata di sisinya terdapat seorang wanita yang bernama Asiyah, wanita yang beriman kepada Allah, melindungi Musa dari tangan kezaliman tangan suaminya. Ikhwafillah rahimakumullah, hari ini kita hidup di mana pakaian kita, jilbab kita harus selaras dengan akhlak kita. Zaman semakin keras, dunia semakin rakus untuk membuat kita terkecoh. Maka cukuplah Ibunda Hajar, Aisyah, Asiyah menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit. Karena ada seorang bankir asal Amerika dan dia juga anggota Freemason yang bernama David Rockefeller. Dia mengatakan, kami sengaja mengadakan pergerakan kebebasan para wanita karena kami memiliki tujuan untuk mengendalikan dua hal dari mereka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Adalah umat Islam. Apa yang mereka kendalikan? Pertama, mereka ingin mengendalikan para wanita kaum muslimah agar mereka bekerja keluar rumah mengikuti permintaan mereka. Dan yang kedua, mereka ingin mengendalikan anak-anak dari umat Islam agar kehilangan kasih sayang dari ibu-ibu mereka. Ikhwafillah rahimakumullah, maka terkhusus bagi para muslimah, jadilah Hajar di zaman baru ini. Ubahlah sejarah dengan keyakinan dan keteguhan iman kalian. Atau jadilah secemerlang Aisyah radhiyallahu anha dengan ilmu pengetahuan dan amal soleh yang membuatnya melambung tinggi di langit zaman. Atau jadilah seperti Asiyah, seorang wanita yang gagah, yang berani, yang perkasa melawan tirani dan kezaliman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.